Ini sudah diwanti-wanti dulu oleh para malaikat ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, kan malaikat khawatir. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa engkau akan menjadikan Adam ini, anak Adam dan anak cucunya sebagai khalifah yang nantinya hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Nah, semoga tidak ke sana. Ini komplainnya malaikat ini kita posisikan saja sebagai peringatan bagi kita. Semoga kita tidak hanya jadi variabel yang merusak. Minimal kita mempertahankan kecantikan dunia, syukur-syukur bisa menambah kecantikannya. Nah, nanti memayu ini sifatnya ada unsur pasifnya, ada unsur aktifnya. Yang unsur pasifnya itu berarti yang pertama, jangan mengubah tatanan pakem, atau kalau dalam agama ya sunnatullahnya. Jadi porsi dan proporsi alam dan mekanismenya itu sudah pas, sudah cocok. Diciptakan Allah justru untuk kesejahteraan kita manusia. Tolong kalau bisa dipertahankan, jangan diubah. Yang kedua, jangan mengganggu keselarasannya. Ini lanjutannya tadi ya. Tidak mengubah dan tidak mengganggu keselarasannya, biar tetap harmonis. Yang ketiga, kalau ini sifatnya aktif, jangan membuat konflik baru. Ini kehadiran kita jangan jadi variabel masalah. Karena seringkali manusia itu di tengah alam posisinya hanya troublemaker. Selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Karena memang yang mungkin nyeleweng dari keharusan perilaku itu manusia. Kalau makhluk selain manusia kan pakem. Jadi apa yang ditetapkan itu yang dijalankan. Binatang, tumbuhan, apapun yang bukan manusia itu menjalani sunnatullahnya, jalan hidupnya masing-masing secara paket, pakem, tidak mungkin ditawar, tidak mungkin berubah. Yang bisa nawar mengubah-ubah itu manusia. Makanya kalau dalam Al-Quran itu waktu gunung-gunung, waktu lautan ditawari untuk Bapak menjadi khalifah sebagai manusia, mengemban amanat dari Allah di muka bumi, tidak ada yang mau. Semuanya, kalau bahasanya Al-Quran, fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan. Mengapa? Karena berat. Lebih enak kalau nggak diberi amanat. Itu kalau bahasa mengikuti ayat tadi. Jadi kalau nggak diberi amanat itu kan berarti ya sudah, jalan saja apa adanya, tinggal menjalani sesuai paketnya, sesuai pakemnya. Karena tidak mungkin punya inisiatif untuk berubah atau berbeda. Tapi yang mau menerima amanat menjadi khalifah ini manusia. Nah, manusia kemudian punya banyak potensi dalam dirinya, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah, tapi juga dia harus pinter-pinter menggunakannya. Kalau tidak, akan blunder, merusak alam, dan juga pada akhirnya pasti merusak dirinya sendiri. Itulah mungkin maksud dari memayu hayuning bawono secara etimologis, bahwa kita ini, kehadiran kita di muka bumi, semoga tidak hanya jadi troublemaker. Syukur-syukur manusia itu bisa jadi problem solver di muka bumi. Problem solver itu dia yang hadir mengatasi masalah-masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang filosofi memayu hayuning bawono ini, perlu kita perdalam lagi bagaimana cara masyarakat Jawa memahami alam. Kalau tadi kita sudah paham secara etimologinya, sekarang kita masuk ke kosmologi. Kosmologi itu pandangan tentang alam khas masyarakat Jawa. Yang pertama, orang Jawa itu membaca alam itu punya dua kategori.
Yang pertama ada jagat gumelar. Yang kedua ada jagat gumulung. Jagat gumelar itu makrokosmos. Kalau jagat gumulung itu mikrokosmos. Jagat gumelar itu, jagat itu alam, gumelar itu yang tergelar di sekeliling kita. Jadi ya kalau dalam filsafat alam disebutnya makrokosmos. Alam semesta ini sebesar apapun, seluas apapun ciptaannya Allah di luar manusia yang mungkin tidak terukur. Teman-teman mungkin pernah lihat videonya betapa kecilnya kita ini yang ada di muka bumi dibandingkan dengan planet yang lain, dibandingkan dengan pusatnya tata surya kita, matahari. Belum dilihat dari aspek galaksi Bima Saktinya, belum dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain. Oh, kita ini sangat kecil. Itu makrokosmos, jagat gumelar. Nah, selain jagat gumelar ada jagat gumulung. Jagat gumulung itu mikrokosmos. Apa jagat gumulung itu? Ya, jagat gumulung itu diri kita sendiri. Dalam diri kita ada seluruh unsur alam semesta. Dalam diri kita ada kualitas-kualitas yang setara dengan makrokosmos. Ya kalau secara kuantitas pasti tidak, tapi kualifikasi diri kita itu setara dengan makrokosmos. Jadi jagat gumelar dan jagat gumulung. Kita ini cerminan dari alam semesta sekaligus bagian dari alam semesta. Jadi makrokosmos itu ada dalam diri kita sekaligus kita ada di dalam makrokosmos. Nah, ini cara memahami dialektika antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi orang Jawa melihat hidup ini ada dua kategori, yaitu kategori jagat gumelar dan jagat gumulung.